Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para kuliah jarak jauh. Semoga saja kalian semua sehat-sehat dan jauh dari virus corona. Gimana? Apakah Nanda semua pakai masker atau keluar rumah selalu dengan menggunakan masker? Ingat itu. Hari ini kita akan membahas tentang budaya universal yang kedua, yaitu sistem organisasi sosial. Muncul pertanyaan, bagaimanakah orang-orang dahulu mengorganisasi atau manage masyarakatnya? Tentu saja kita akan bertanya, bagaimana seorang raja, bagaimana lahirnya seorang raja, dan mengapa dia angkat menjadi raja? Itu mungkin sebuah pertanyaan yang sangat sering muncul pada saat membahas budaya universal, khususnya pada sistem organisasi sosial. Memang kerajaan banyak di Sulawesi Selatan. Tapi sebelumnya raja itu muncul, atau kerajaan muncul, pertama-tama kita harus tahu dulu bahwa masyarakat di masa lalu itu menyebar di mana-mana. Mereka berkelompok, tinggal di hutan, di gua-gua, di pohon-pohon, atau di lembah-lembah. Yang lama kemudian mereka sadar bahwa kita perlu berkumpul. Mereka berkumpul, membentuklah sebuah kelompok kecil yang disebut dengan Anang. Anang ini adalah kelompok manusia pertama di Sulawesi Selatan, yang terdiri atas bapak, ibu, anak, cucu, kakek, terbatas pada lingkungan mereka. Mereka dipimpin dengan sebutan Ulu Anang. Ulu Anang inilah yang bergabung antara satu Anang dengan Anang yang lain, maka muncullah istilah gelak, gelareng. Gelareng ini dipimpin oleh namanya Puang Gelap. Nah, kembali ke Anang tadi, kalau ada laki-laki yang mencoba untuk mendapatkan wanita dari sebuah anang-anang yang lain, maka dia harus membayar palaha tanah yang berlaku sampai hari ini. Palaha tanah adalah semacam pembayaran wajib kepada ulu anang yang menjaga calon istrinya. Nah, yang pertama anang, yang kedua adalah gelareng. Gelareng itu adalah kelompok beberapa anang yang membentuk sebuah kelompok baru yang dipimpin oleh namanya Puang Gelap. Nah, setelah gelak ini makin besar juga, akhirnya berkembanglah menjadi sebuah kelompok baru. Gabungan gelak-gelak tadi menjadi Hanua. Hanua atau Wanua dipimpin oleh Tomatoa. Nah, kelompok keempat adalah setelah tadi gelak-gelak tadi berkumpul menjadi Tomatoa, sekarang Tomatoa yang berkumpul, bergabung, akhirnya membentuklah sebuah akarungan. Akarungan. Inilah batasnya di Sinjai. Jadi Sinjai yang terakhir adalah Arung. Untuk memperkuat wilayahnya, maka para arung-arung ini membuat lagi kelompok baru, tetapi tidak ada seorang pemimpin di antara mereka. Contohnya, di Sinjai namanya ada Telul Limpoi. Telul Limpo, 3 kampung yang bergabung, yaitu Tondong, Lamati, dan Bulo-Bulo. Di gunung berdiri 7, namanya Pitul Limpo, yakni Turungan, Terasa, Manipi, Manimpahoi, Suka, Barasuka, dan Tombolok Pao. Inilah membentuk 7. Pitul Limpoi namanya. Tapi sebelum mereka terbentuk ini, masih ada lagi kelompok-kelompok yang lain, tetapi tidak menjadi bagian dari yang Pitul Limpo tadi. Contohnya adalah ada Asera di Bongkong, ada 10-2 di Karampuang, ada Telui di Barambang, banyak yang lain-lain. Tetapi batasnya adalah sampai batas Akarungan. Berbeda dengan tempat yang lain, di atas di Arung masih ada lagi, misalnya di Goa. Di Goa itu ada disebut dengan Sombari Goa. Kemudian di Bone
ada namanya Mangkau. Di Luwu ada namanya Payung. Jadi mereka raja di raja. Di atasnya raja, masih ada lagi raja. Karena mereka memilih pemimpin di antara mereka. Sinjai tidak. Tondong lama ti bulo-bulo bergabung, tapi tidak ada yang berinisiatif untuk jadi pemimpin di antara ketiga ini. Sama dengan Pitu Limpoi. Tidak ada juga pemimpin, dan satu di antara pemimpin itu yang menjadi pemimpin antara 7 kelompok tadi. Nah sekarang batasnya sampai situ. Kalau yang tadi yang Bone misalnya, Luwu dengan Goa misalnya itu disebut dengan Boco. Maka itu Luwu Bocoy. Tiga raja di atas raja itu. Nah sekarang, kenapa lahir raja tersebut? Bagaimana prosesnya? Nah, di dalam sejarah kita, lontar menjelaskan bahwa ada 2 cara lahirnya seorang raja. Pertama disebut dengan Tomanurung, yang kedua disebut dengan Totompo. Tomanurung selama ini diyakini orang itu dari langit. Tapi sebenarnya langit bisa dikatakan adalah dari yang jauh, yang tidak terjangkau oleh pikiran masyarakat pada waktu itu. Jauh dalam pengertian kita hari ini beda dengan jauh dalam pengertian leluhur kita. Karena kita telah mengenal peta, mereka belum kenal dari mana asal usulnya. Mereka yang mengatakan dari langit, tapi jangan mengatakan semput dari langit, jatuh dari langit, tidaklah. Jadi Tomanurung itu adalah orang yang berasal dari budaya yang maju, masuk ke dalam budaya sederhana, membentuk sebuah kelompok baru dan pemerintahan baru. Sedangkan dikatakan Totompo itu biasanya orang mengatakan dari lautan, ya, lautan yang memang dari seberang, menggunakan rakit dari bambu, sehingga sering muncul istilah Taumak Depae Delapak Telang. Dikatakan lahir dari seruas bambu. Bukan bambunya melahirkan anak tersebut, tetapi itu adalah gaya bahasa saja. Ya, seseorang yang datang dari seberang menggunakan rakit, datang ke sebuah tempat membentuk sebuah kerajaan. Bisa jadi Kajang misalnya. Nah, Tomanurung. Untuk jadi Tomanurung adalah seseorang yang berasal dari budaya maju, masuk ke dalam budaya sederhana, membentuk kelompok baru. Nah, di Sinjai sangat banyak Tomanurung. Kita ambil contoh di Sinjai misalnya, Manurung Liju membentuk kerajaan Manipi. Turungang juga Manurung Tandri Baru. Ada juga di Manimpahoi disebut dengan Manurung Patontongang. Di Karampuang juga ada. Tapi Karampuang tidak membentuk kerajaan, karena Karampuang bukan kerajaan, hanya Wanua atau Hanua saja. Kemudian yang paling populer adalah Manurung Tandralili. Manurung Tandralili berasal dari Tandralili Maros. Tapi sebelum sampai ke Maros, ada pendapat yang mengatakan dari Bone ke Maros dan seterusnya. Ya, karena ada kasus dalam rumah tangganya, dia tinggalkan kampung halamannya dan keluarganya menuju ke daerah yang saat ini bernama Sinjai. Dia pertama kali tiba di Tapilasa, lalu dia ke Bulu Sapiri, lalu dia ke Bongkong, dan terakhir adalah ke Tonroe. Nah, ke Tonroe lah membentuk sebuah pemukiman baru. Dia selama 3 bulan tinggal di sana, didatangi oleh kelompok masyarakat di sana dan mengangkat dia sebagai raja. Lalu membagilah 2 kelompok masyarakatnya untuk membabat hutan. Satu yang membabat hutan di Tonroe, satu di Hulo-Huloe. Tondro inilah yang akhirnya cikal bakal lahirnya kerajaan Tondong. Lalu Hulo-Huloe yang akhirnya menjadi kerajaan Bulo-Bulo. Pada saat pembabatan hutan untuk wilayah Tonroe dipimpin oleh Lakahiran Tualabasa. Sedangkan di daerah Bulo-Bulo Tonroe dipimpin oleh Patimpa dari Tapaja atau Baru Butanai. Inilah yang akhirnya kedua inilah menjadi raja pertama di Tondong, itulah Lakahiran Tualabasa. Lalu di Bulo-Bulo yang menjadi raja pertama adalah Patimpa dan Tapaja atau Baru Butanai. Kemudian lahirlah kampung-kampung pendukungnya. Ternyata untuk menjadi besar kerajaan ini, maka dia harus diperkuat dengan sebuah
regalia atau arajang. Kemudian arajang inilah yang menjadi pengikat antara semua kerajaan, anggota-anggota masyarakat atau kampung-kampung pendukungnya terikat dengan arajang atau kalumpuang tadi. Kalau di Bulo-Bulo misalnya ada benda-benda tertentunya yang menjadi pengikatnya. Di Tondong ada, di Lamati ada, semua ada seperti Manipi, bahkan ada batiknya, batik atau bendera kerajaan. Nah sekarang syarat sahnya sebuah kerajaan pada masa itu adalah pertama harus ada wilayahnya. Jadi, wilayahnya jelas di mana, kemudian ada warganya, kemudian ada arungnya, pemimpinnya, ada arajangnya, ada pengakuannya. Nah, bagaimana semua mereka mengikatkan diri dalam sebuah kesatuan itu sangat kompleks sekali. Kerajaan Bulo-Bulo adalah yang terbesar. Kerajaan Bulo-Bulo memiliki 214 kampung pendukung. Tondong ada 39 kampung pendukungnya. Lamati ada 103 kampung pendukungnya. Sedangkan daerah pegunungan, Manimpaho itu memiliki 28 kampung pendukung, sedangkan Manipi, Trungan, dan Terasa itu memiliki 49 kampung pendukungnya. Nah, mereka diikat dengan arajang tadi. Jadi arajang bukan untuk disembah, kata orang, tetapi adalah sebagai daya pikat dan didukung sebagai bagian dari sebuah kerajaan. Nah, kalau dikatakan lahirnya sebuah kerajaan ini adalah berasal dari Tumanurung, maka sesungguhnya banyak kerajaan yang akan terbentuk. Tetapi tidak semua kerajaan itu berasal dari Tumanurung. Sebab andaikan Tumanurung yang dijadikan Tapilas, misalnya kan dia pertama kali tiba-tiba di Tapilas, maka Tapilas lah yang menjadi kerajaan besar. Ternyata tidak, hanya numpang lewat. Sama dengan Kubulu Sapiri, sama dengan Kebongkong. Andaikan mereka membentuk kerajaan tempat itu, maka bukan Bulo-Bulo yang terbesar, bukan Tondong yang terbesar, bukan Lamati yang terbesar, tapi Lasa, Kubulu Sapiri, dan Bongkong. Tetapi tidak, mereka hanya kedatangan tokoh-tokoh esoterik atau orang-orang pemberani. Jadi bagi mahasiswa semua, jadi sekarang muncul pertanyaan, kenapa muncul beda-beda gelaran-gelarannya? Jadi gelaran-gelaran pemimpin di masyarakat Sinjai atau di tempat lain itu banyak. Ada disebut dengan Karaeng, ada disebut dengan Arung, ada disebut dengan Makdo, ada disebut dengan Gela, ada disebut Matoa, ada disebut dengan Karabika, ada disebut dengan Sulewatam, dan lain-lain. Jadi tergantung dari sejarah terbentuknya kerajaan tersebut. Kalau Karaeng banyak dipakai di daerah Makassar, muncul pertanyaan, dari mana Karaeng muncul? Dan apa itu Karaeng? Ya, konon kata Karaeng itu muncul pada saat Islam mulai diajarkan di Sulawesi Selatan, atau tepatnya di daerah Goa tahun 1605, di mana guru-guru agama itu adalah orang-orang Arab yang memanggil kepada Sumba itu mengatakan Karim. Ya Karim ini masyarakat juga ikut menggunakan kata Karaeng. Itu pendapat, tapi mungkin ada juga pendapat lain. Nah sekarang hal yang sama juga di budaya kita di Sulawesi Selatan untuk menata masyarakatnya adalah membagi stratifikasi menjadi macam-macam. Tergantung dari asalnya. Ada membagi 3 saja, yaitu kelompok bangsawan, kelompok masyarakat biasa, dan kelompok Ata. Ada bahkan lebih detail. Bone misalnya atau Wajo misalnya, mereka mengatakan Cera, Sipue, Situng, ada macam-macam. Tapi kita lupakan itu. Yang pasti bahwa memang di masa lalu ada namanya stratifikasi sosial yang nanti saya akan jelaskan pada waktu-waktu mendatang. Yang menjelaskan adalah ada juga kelompok, kalau kita ambil yang paling sederhana adalah yang 3 saja, itu kelompok bangsawan, itu yang menguasai regalia, itu disebut dengan bangsawan atau arajang tadi, atau kalompoang. Yang kedua adalah masyarakat biasa yang bukan bangsawan, tapi dia kadang-kadang sebagai pengusaha, orang-orang pintar, guru-guru, macam-macam ini kelompok ini, atau petani. Yang terakhir adalah golongan Ata. Ata sendiri adalah pembantu atau yang mengabdi di kerajaan. Tapi
Ata itu juga dibedakan beberapa jenis, antara ata cau yang kalah perang atau kalah judi, bisa juga ata dibeli, ata yang dibeli, ada juga ata mana atau seseorang dan macam-macam. Tapi ini kita sudah mulai hilang karena kesamaan masyarakat kita sudah masyarakat egaliter atau masyarakat yang sudah setara semuanya. Jadi pertanyaan lagi muncul, apa itu ata? Dari mana asal katanya? Untuk penelitian sementara, kebanyakan para ahli mengatakan ata itu berasal dari kata Aeta, suku Aeta dari Filipina, yang menjadi pembantu ataukah kelas pekerja pada kapal-kapal perampok di masa lalu, bajak-bajak laut, yang disebut dengan suku Aeta. Apakah itu yang menjadi dasar? Walau alam, kita lebih condong mencari sendiri-sendiri dan berdasarkan keterangan para ahli. Jadi para mahasiswaku yang lain yang sedang menikmati acara ini, semoga saja pertemuan singkat ini bisa menjadi bahan untuk diskusikan di rumahnya masing-masing dengan ketentuan tetap jaga jarak. Social distancing itu sangat penting buat kalian agar mudah-mudahan kita cepat lepas dari virus yang mematikan ini. Jadi COVID-19 bukanlah hal yang perlu ditunggu, tapi harus dihindari. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.